Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. Di dunia yang dibatasi oleh keterikatan dan ketakutan, lahirlah satu nama yang menolak untuk tunduk. Bruce Lee, lebih dari sekedar seorang petarung, dia adalah jiwa yang berani melampaui batas-batas kehidupan. Dari jalanan sempit Hong Kong hingga gemerlapnya Hollywood, Bruce Lee menulis sejarah dengan setiap gerakan, setiap kata, dan setiap napasnya. Filosofinya bukan hanya soal bela diri, tapi tentang hidup itu sendiri. Inilah kisah tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan warisan seorang legenda yang tak pernah padam. Dua, tiga. Yo, bagus. Enggak. Lepas. Kapan saudara? Terlahir dari seorang ayah bernama Lee Hoi Chuen, seorang aktor opera terkenal, dan ibunya bernama Grace Hu, wanita anggun dari keluarga Tionghoa Kaukasia yang memiliki darah aristokrat. Bruce Lee lahir dengan nama Lee Jun Fan pada 27 November 1940 di San Francisco, namun ia dibesarkan di Hong Kong. Keluarganya pindah kembali ke Hong Kong saat ia masih kecil. Bruce Lee berasal dari keluarga seni karena ayahnya adalah seorang aktor opera yang cukup terkenal. Tumbuh dalam suasana yang penuh dengan seni dan budaya. Bruce Lee kecil sudah mulai terjun ke dunia seni peran sejak usia dini. Namun kehidupannya di Hong Kong saat itu bukan tanpa tantangan. Bruce Lee kecil sering terlibat dalam perkelahian jalanan yang memicu kecintaannya pada bela diri. Hingga pada usia 13 tahun, ia mulai menekuni Wing Chun, sebuah seni bela diri tradisional Tiongkok, dari seorang guru legendaris bernama Ip Man. Dari sinilah bakat bela diri Bruce Lee mulai terasah, dan dengan cepat ia menjadi salah satu murid terbaik dari sang guru. Pada usia 18 tahun, Bruce Lee kembali ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia tiba di Seattle dan bekerja sebagai pelayan di restoran keluarga. Meskipun ia harus menghadapi tantangan hidup sebagai imigran muda, semangatnya dalam seni bela diri tak pernah pudar. Bruce Lee mendirikan sekolah bela diri pertamanya, Jun Fan Gung Fu. Dengan menggabungkan gaya tradisional Wing Chun dengan teknik-teknik bela diri modern, Bruce Lee menciptakan filosofi uniknya sendiri tentang seni bela diri yang disebut dengan Jeet Kune Do, yang artinya jalan memukul yang dicegat.
Filosofi ini menekankan kebebasan dalam pergerakan dan menolak struktur kaku dari gaya seni bela diri tradisional. Bruce percaya bahwa seni bela diri haruslah fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pada tahun 1960-an, Bruce Lee mendapatkan peran pertamanya di Hollywood sebagai Kato, karakter ahli seni bela diri dalam serial televisi The Green Hornet. Meskipun perannya kecil, kecepatan dan keahlian bela dirinya menarik perhatian banyak orang. Tetapi di balik layar, Bruce merasa sangat kecewa karena industri film Amerika saat itu masih membatasi peran-peran utama bagi aktor keturunan Asia. Tak menyerah, Bruce kembali ke Hong Kong pada awal 1970-an dan membintangi film-film yang akhirnya melambungkan namanya sebagai bintang internasional. Film seperti The Big Boss, Fist of Fury, dan film Way of the Dragon yang menunjukkan kekuatan bela diri Bruce dan menjadikannya idola bagi jutaan orang. Film-film ini tak hanya sukses di Asia, tapi juga di seluruh dunia, menjadikan Bruce Lee sebagai ikon global. Bruce memiliki penglihatan yang buruk pada salah satu matanya. Itu dikarenakan ia menderita miopi parah. Hal itu membuatnya sering menggunakan kacamata atau lensa kontak, bahkan saat berlatih dan syuting. Bruce Lee hampir tidak pernah tidur. Ia dikenal tidur hanya 4 jam setiap malam karena waktu lainnya ia habiskan untuk berlatih, membaca atau menulis filosofi. Bruce juga sangat tertarik pada kesehatan dan kebugaran. Ia tidak hanya berlatih bela diri, tetapi juga mendalami diet dan fisiologi untuk meningkatkan performa fisiknya. Bruce Lee adalah salah satu aktor pertama yang memperkenalkan latihan beban dalam program bela diri. Di masanya, kebanyakan praktisi bela diri menghindari angkat beban karena takut menjadi kaku. Tetapi Bruce tahu bahwa kekuatan otot dan kecepatan bisa ditingkatkan melalui latihan beban yang terstruktur. Pada saat di puncak kesuksesannya, tragedi akhirnya datang. Pada 20 Juli 1973, saat usianya baru 32 tahun, Bruce Lee meninggal dunia secara tiba-tiba di Hong Kong. Penyebab resmi kematiannya adalah edema otak, pembengkakan otak yang diduga dipicu oleh reaksi alergi terhadap obat penghilang rasa sakit. Akan tetapi,
Banyak spekulasi dan teori konspirasi muncul terkait kematiannya yang begitu mendadak. Beberapa teori ada yang mengatakan dia dibunuh karena menolak untuk tunduk kepada kelompok gangster terkenal di Hong Kong, Triad. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa kematiannya mungkin terkait dengan kutukan yang juga melibatkan putranya, Brandon Lee, yang juga meninggal secara tragis saat syuting film The Crow. Meskipun hidupnya berakhir terlalu cepat, warisan Bruce Lee tetaplah hidup. Ia tidak hanya mengubah dunia film aksi dan bela diri, tetapi juga menginspirasi generasi baru untuk mengejar impian mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Filsafat hidup dan bela diri Bruce Lee terus diajarkan ke seluruh dunia, dan namanya akan selalu dikenang sebagai legenda.